Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Putri dan kawan-kawan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keanekaragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Febila Diantinur dan selanjutnya ada rekan saya yang bernama Emilia Asifah, Dila Hestira, Apriga Rohaya, Tria Cindy, Riris Tias, dan Ersa Sapitri. Penyaji pertama akan dijelaskan oleh Emilia Asifah. Untuk Emilia Asifah dipersilakan. Keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Setiap kepulauan dihuni oleh berbagai suku dan bangsa. Keragaman suku dan bangsa merupakan sumber kebudayaan nasional yang harus dilestarikan keberadaannya. Keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang ditinggali oleh wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budayanya. Suku, bangsa, dan etnik adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan seksama. Kesamaan suku didasarkan pada garis keturunan, kesukaan ditentukan dari tradisi keturunan, bahasa, budaya, dan ideologi yang sama. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Terima kasih kepada Emilia Asifah yang telah menjelaskan. Selanjutnya rekan saya Dila Hestira dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kaki burung Garuda tersebut mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia terdiri atas 33 provinsi, tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa, kebudayaan, dan adat istiadat. Perbedaan itu tidak boleh dijadikan sebagai masalah, tetapi justru dapat memperkaya kebudayaan dan keanekaragaman suku bangsa. Terima kasih kepada Dila Hestira yang telah menjelaskan. Selanjutnya Apriga Rohaya dipersilahkan. Pentingnya persatuan dalam keberagaman. Keberagaman suku bangsa dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai, namun justru keberagaman itu bisa memperkokoh kekuatan NKRI. Dengan persatuan dan kesatuan, setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan mudah diatasi. Yang pertama, persatuan dan kesatuan merupakan faktor pengunci keberagaman menjadi satu, sehingga terbentuklah bangsa Indonesia yang satu. Yang kedua, persatuan dan kesatuan merupakan wujud rasa keharmonisan dan toleransi dalam banyaknya keberagaman di masyarakat. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci kerukunan bangsa, sehingga tercipta bangsa yang aman dan nyaman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tria Cindy, dipersilakan. Bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. 1. Suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa disebut juga sebagai ras atau asal-usul suatu suku. Di daerah tempat tinggal kalian tentu tidak dihuni oleh satu macam suku bangsa saja, karena tugas pekerjaan, perkawinan, atau karena menuntut ilmu, seseorang bisa menempati daerah lain dengan suku bangsa yang berbeda. Misalnya, di Provinsi Kalimantan Timur banyak dihuni oleh suku Dayak Benua. Akan tetapi, daerah tersebut juga dihuni oleh suku bangsa lainnya. Budaya di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kebudayaan beraneka ragam. Kebudayaan daerah di Indonesia tumbuh dan berkembang secara turun-temurun. Kebudayaan bangsa Indonesia terdiri
atas bermacam-macam kebudayaan daerah seperti upacara adat, kesenian daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lain-lain. Keanekaragaman budaya daerah di negara Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Contohnya ada tarian daerah, lagu daerah, pakaian adat, alat musik, dan bahasa daerah. Contoh tarian daerah Lampung, Cangget, Melinting, dan Bedana, lagu daerah Lampung, Lipang-Lipangdang, pakaian adat Lampung, Kawai, Sinjang Tapis, Celana, Bebet, Kikat, dan lain-lain, alat musik daerah Lampung, Gambus, bahasa daerah Lampung yaitu Lampung. Terima kasih. Terima kasih kepada Tria Cindy yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Riris Tias Pramesti, dipersilakan. Selanjutnya, adat istiadat di masyarakat. Adat istiadat merupakan aturan atau kata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar terciptanya suatu ketertiban di suatu daerah tersebut. Nah, secara etimologi, kata adat berasal dari bahasa Arab, yakni adah, yang artinya cara atau kebiasaan. Upacara adat merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan di suatu daerah sejak dahulu kala. Adapun upacara adat yang ada di Indonesia, yakni yang pertama ada Nangroe Aceh Darussalam. Upacara adatnya berupa kenduri laut. Yang kedua ada Sumatera Utara, yakni lompat batu. Sumatera Barat ada turun mandi. Jambi ada menanak gigi. Bengkulu ada sudeklah rame. Lampung ada ngelepas koniat. DKI Jakarta ada ngelepas perahu baru. Daerah Istimewa Yogyakarta ada ruah. Jawa Timur ada sunatan. Kalimantan Selatan Mahidin. Kalimantan Tengah ada Hambuh Manunggal. Sulawesi Tengah Matang. Sulawesi Tenggara itu upacara adatnya Kampua. Bali Ngaben. Nusa Tenggara Timur Reba. Maluku Panas Pela. Dan yang terakhir Papua Pesta Bakar Batu. Terima kasih kepada Riris Tias Pramesti yang telah menjelaskan. Selanjutnya ada rekan saya Ersa Sapitri yang akan menjelaskannya, dipersilakan. Selanjutnya, tidak menghargai keragaman di masyarakat. Yang pertama, tidak menghina atau meremehkan kebiasaan yang berada dengan kebiasaan kita. Yang kedua, tidak merasa bahwa kebudayaan dan kebiasaan diri sendiri lebih beradab dan lebih baik daripada suku bangsa lain. Yang ketiga, merasa ikut memiliki kebudayaan dari daerah lain di Indonesia sebagai kebudayaan nasional. Yang keempat, merasa bangga bahwa Indonesia memiliki aneka ragam budaya sehingga memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mau mempelajari kebudayaan daerah lain untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang keenam, ikut serta melestarikan beberapa kebudayaan daerah yang hampir punah. 7. Ikut menyukseskan acara festival kebudayaan daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Apriga Rohaya, dipersilahkan. Beberapa suku bangsa. Agar setiap orang bisa menerima keberagaman yang ada di masyarakat, diperlukan beberapa sikap berikut ini. Yang pertama, bangsa memiliki keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Yang kedua, bersyukur menerima perbedaan dari suku bangsa yang berbeda. Yang ketiga, sungguh-sungguh dalam mempelajari adanya perbedaan kebudayaan dengan suku bangsa lain. Yang keempat, tidak pernah merasa bahwa budaya sendiri lebih baik dari kebudayaan orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada hal yang sama. Demikian juga dalam hal kebudayaan. Hal tersebut menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Menanggapi secara positif jika pemerintah daerah menyelenggarakan acara festival kebudayaan daerah masing-masing. Sekian presentasi kelompok dari kami.
Kesimpulannya, keanekaragaman suku bangsa dan budaya di sekitar peserta didik di Indonesia adalah bahwa Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Selain itu, masing-masing suku juga memiliki keanekaragamannya masing-masing, baik dari bahasa daerahnya, rumahnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya daerah merupakan wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, wajib dilestarikan sehingga mencerminkan rasa persatuan bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.